Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah Masjid Husnul Khotimah yang semoga kita semua diberikan oleh Allah Ta'ala meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jadi alhamdulillah saat ini kita di Masjid Husnul Khotimah. Dan husnul khotimah itu harapan orang-orang yang beriman, meninggal dalam keadaan ya akhir yang baik gitu. Jamaah yang dirahmati Allah, agar kita meninggal dalam keadaan akhir yang baik, ketika kita hidup kita diperintahkan untuk memperhatikan rambu-rambu di dalam menjalani kehidupan kita di dunia. Karena memang pada dasarnya dunia ini, ya kata Allah Subhanahu wa taala, adalah ruang ujian. Inna khalaqanal insan min nutfatin amsyajin nabtalihi, kata Allah dalam surat Al-Insan ayat 2. Ya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia. Ya, kalau di ayat ini disebutkan oleh Allah dari air yang terpencar, walaupun manusia yang pertama diciptakan dari tanah, dan kemudian nanti ada juga yang prosesnya diciptakan dari air yang terpencar. Apa fungsinya? Untuk kami coba, kata Allah, untuk kami uji. Makanya jamaah yang dirahmati Allah, kita sedang berada di ruang ujian. Ya. Apa fungsi ujian? Nah, disebutkan di ayat yang lain. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar kami tahu, ya, diuji siapa di antara manusia yang terbaik amalnya. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, kita diperintahkan apa? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ya, hasilnya kapan? Hasilnya nanti di hari kiamat. Hasilnya di hari kiamat. Semua yang kita jalankan di dunia itu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditimbang. Makanya dalam 2 ayat, ya, Allah berfirman, yang pertama di dalam surat Al-A'raf ayat 8, dan yang kedua di dalam surat Al-Mu'minun ayat 102. Allah di situ berfirman, wal waznu yawma izinil haqq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Jadi timbangan pada hari itu, takaran pada hari itu adil, itu benar, tidak ada kezoliman sama sekali. Jadi semua yang kita lakukan di ruang ujian ini itu nanti akan ditimbang oleh Allah, dinilai oleh Allah Ta'ala. Yang benar checklist dapat nilai, yang salah berarti apa, Pak? Kalau yang salah di apa sama guru? Teng-teng gitu Pak ya, di ek gitu Pak ya. Dan bisa cuma tidak dapat pahala, bisa juga apa? Tambah dosa, bisa. Jadi kalau ternyata jawaban kita salah, bisa apa Pak? Bisa memotong kebaikan. Itu persis seperti ujian anak kita ketika masuk sekolah favoritnya sekarang Pak ya. Kalau ikut ujian, jawaban benar tambah nilai. Kalau dia tidak jawab, berarti tidak dikasih nilai, tidak juga
Dikurangi. Tapi kalau jawabannya salah, diapain, Pak? Jawabannya salah berarti dikurangi dari nilai yang ada. Begitu enggak ujian sekarang di dunia? Di hari akhirat pun begitu. Makanya ada amal yang kata Rasulullah SAW, fahuwa raddun. Amal itu ditolak. Kalau ditolak saja masih mending, Pak, masih mending. Ya, kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang dibuat-buat dari agama itu sesat. Kalau sesat saja enggak dihukum, enggak dikasih nilai, itu masih mending. Tapi ada lanjutan hadis yang lain, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang salah itu dikasih hukuman. Di mana? Dimasukkan ke dalam neraka. Makanya hati-hati, Pak, ketika menjalani kehidupan di dunia. Nah, salah satu rambu Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang juga harus diperhatikan di dalam kehidupan kita di dunia ini apa, Pak? Tidak mengikuti keburukan yang pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Khususnya yang dilakukan oleh orang-orang yang diturunkan kitab kepada mereka. Diturunkan petunjuk kepada mereka. Karena kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala seperti kepada kita Al-Quran itu sebagai petunjuk, sebagai bimbingan, sebagai arahan untuk kehidupan kita di dunia. Di dalam menjalankan ujian diarahkan, kapan ke kanan, kapan ke kiri, kapan lurus, diarahkan. Maka umat sebelumnya juga telah diturunkan petunjuk itu. Tapi kata Allah secara umum seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Hadid ayat 16. Apa kata Allah di situ? Di akhir surat Al-Hadid ayat 16 itu kata Allah, wala yakunu kalladzi na'utul kitaba min qabl fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum fakatsirum minhum fasiqun, kata Allah. Janganlah kalian seperti orang-orang yang dulu pernah diturunkan kitab kepada mereka. Nah, siapa mereka, Pak? Nah, disebut oleh Allah Ta'ala, ya, ahlul kitab berarti Yahudi dan Nasoro. Jangan kalian seperti mereka. Nah, mereka dulu pernah dikasih petunjuk, Pak. Tapi di akhir ayat itu apa kata Allah? Bukannya mereka menerima petunjuk itu, bukan mereka menjalankan petunjuk itu, tapi kata Allah, wa katsirum minhum fasiqun, kata Allah. Kebanyakan mereka itu adalah orang-orang yang fasik, yang tidak taat kepada petunjuk Allah. Nah, di antara bentuk tidak taat mereka apa? Nah, disebutkan dalam banyak ayat, Pak. Di antaranya, nggak mungkin kita sebutkan semuanya, Pak. Di antara ya ketidaktaatan orang dulu, gitu, Pak, ya. Nggak mungkin kita sebutkan. Ya, di antaranya ya seperti yang ada di dalam 4 ayat di dalam Al-Quran. Ada dalam surat Al-Baqarah ayat 75. Ada di dalam surat An-Nisa ayat 46. Ada dalam surat Al-Maidah 2 kali, 13 dan 41. Apa kata Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala terkait dengan orang dulu itu, mereka yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. Mereka itu suka menggeser, Pak, menggeser. Suka mengganti. Suka merubah firman-firman Allah dari tempatnya. Jadi yang ada di dalam kitab Taurat, yang ada di dalam kitab Injil, kitab yang diturunkan kepada mereka dulu, itu semua adalah kalamullah. Sama seperti Al-Quran. Al-Quran kan kalamullah, kan? Nah, mereka dulu kata Allah suka merubah, suka menggeser, suka mengganti firman-firman Allah dari tempatnya. Apalagi kalau kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 75 itu sampai jelas banget dikatakan oleh Allah. Ya, siapa yang berani menggeser, siapa yang berani merubah, jelas banget di situ. Kata Allah, wa qad kana fariqum minhum. Sungguh telah ada sebagian dari mereka. Nah, kemudian nanti dijelaskan oleh para ulama, siapa sebagian dari mereka? Yaitu alim-alim mereka. Alim-alim mereka. Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Mereka itu sudah mendengar kalamullah. Sudah mendengar isi Injil, sudah mendengar isi Taurat.
Mungkin sama seperti alim sekarang, Pak ya. Sudah mendengar isi apa kalau alim sekarang? Isi Al-Quran. Yasma'una kalam Allah. Tapi kemudian apa? Setelah mereka mendengar, setelah mereka mempelajari, apa yang dikatakan oleh Allah? Thumma yuharrifunahu. Kemudian mereka merubahnya, menggesernya, menggantinya. Mim ba'di ma aqaluh. Setelah mereka memahaminya. Ya Allah. Wahum ya'lamun. Dan mereka mengetahui. Kira-kira ada nggak orang sekarang seperti itu, Pak? Dia sudah dengar firman Allah, dia sudah paham firman Allah, tapi kemudian apa? Digeser, diganti. Ya Allah, ini hati-hati Pak, hati-hati. Kalau kita seperti itu, itu enggak husnul khotimah. Na'udzubillah. Maka apa yang dikatakan oleh Allah? Sami'na wa ata'na. Ya, Ustadz gimana? Kan mereka alim-alim kita mengatakan seperti itu. Kalau kita bisa nasihati. Tapi kalau tidak gimana Pak? Kalau tidak ingkari dengan hatimu. Itu sudah menjadi salah satu hujjah kamu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sebagai rakyat ketika menemukan ada alim, ada pembesar yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, kita kemudian ikut setuju. Jangan Pak. Karena kalau seperti itu, kita masyarakat juga sama seperti masyarakat di masa yang lalu. Kan ada kan dalam surat At-Taubah ayat 31 itu. Apa kata Allah? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka itu menjadikan rahib-rahib mereka, menjadikan alim-alim mereka sebagai Tuhan selain Allah Ta'ala. Apa maksudnya? Maksudnya apa yang diharamkan oleh alim mereka, masyarakat haramkan, walaupun Allah dan Rasul halalkan. Atau sebaliknya, apa yang dihalalkan oleh alim mereka, mereka halalkan, walaupun mereka tahu di dalam kitab, di dalam yang diajarkan oleh Rasul yang diutus kepada mereka itu diharamkan, tapi mereka menghalalkan. Karena apa? Ikut alim. Berarti apa? Mereka sudah menjadikan alim dan rahib itu sebagai Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak sekali Bapak Ibu yang dirahmati Allah keburukan orang-orang yang dulu pernah diturunkan kepada mereka kitab. Saya sarankan pelajari itu. Karena dengan mengetahui kita akan minimal mengingkari, tidak mengulang kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Ya. Apalagi kalau kita lihat sebuah perkataan Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud seorang sahabat Nabi pernah mengatakan begini Pak. Halaka man lam ya'rif qalbuhu ma'rufan walam yungkir qalbuhu mungkaron. Celaka orang yang tidak mengenal, hatinya tidak mengenal yang ma'ruf, yang baik, yang sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul. Celaka dia kalau tidak mengenal yang ma'ruf, dan celaka seseorang yang hatinya tidak mengingkari yang mungkar. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, pelajari yang mungkar itu, khususnya kemungkaran yang pernah dilakukan oleh ahlul kitab. Sehingga apa? Minimal kita tidak mengulangi. Kalau kita lihat ada kemungkaran seperti itu pada masyarakat atau pada alim kita, maka kita kalau bisa kemudian apa? Ya kalau bisa kemudian merubahnya. Tapi kalau tidak bisa, ya ingkari saja dengan hati kita. Jangan ikut-ikut dengan kemungkaran tersebut. Mungkin ini yang bisa khotib sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan sesuai dengan nama masjid kita semua yang hadir pada hari ini diberikan husnul khotimah oleh Allah di kehidupan dunia ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.